Pemirsa menuntut penghentian serangan ke Lebanon, IRGC meluncurkan sejumlah serangan rudal ke Israel. Militer Iran meluncurkan sedikitnya 10 rudal yang menargetkan pangkalan udara Ramat David di Haifa. Pemerintah Iran melancarkan serangan rudal balistik yang menargetkan pangkalan udara Zionis Israel Ramat David Air Base yang berada di Haifa. Akibat serangan rudal IRGC ini, sedikitnya 2 orang penjajah Israel tewas dan 20 lainnya terluka. Peluncuran 10 rudal balistik ini merupakan balasan atas serangan penjajah Israel ke Lebanon. Pemerintah Iran juga menuntut teroris Israel menghentikan serangannya ke Lebanon. Sejak 2 Maret 2026, serangan keji penjajah Israel menewaskan sedikitnya 3.613 orang dan melukai 11.072 warga sipil Lebanon. Pemirsa, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi menyebut Amerika Serikat dan Iran semakin dekat mencapai kesepakatan terkait isu nuklir. Sebelumnya, Grossi telah membahas isu tersebut dengan perwakilan Rusia, China, dan Iran. Di tengah ketegangan atau perang di Timur Tengah yang masih belum mereda, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi menyebut Amerika Serikat dan Iran semakin dekat mencapai kesepakatan terkait isu nuklir. Grossi menjelaskan sejumlah isu lain dalam kesepakatan tersebut berada di luar Badan Energi Atom Internasional. Namun ia menilai kesepakatan nuklir Amerika Serikat dan Iran secara teknis masih memungkinkan untuk dicapai. Sebelumnya, Grossi telah membahas isu tersebut dengan perwakilan Rusia, China, dan Iran. Pertemuan tersebut bertujuan menegaskan pendekatan dasar yang akan ditempuh para pihak dalam menangani isu nuklir Iran. Yes, well, of course, as you know, we are not a party to this current process, but we are in contact separately with both. Our sense is that they seem to be pretty close to agreeing on what I would describe more with regards to the nuclear, because the other things are not within my purview, to a sort of a framework, organizational, I would say, structure to give themselves time to look into the different problems. So I would say it is a distinct possibility that we will have at least that, and then we will see. Sebelumnya, ketegangan atau perang di Timur Tengah masih belum mereda. Pasukan militer Amerika Serikat menyerang sejumlah situs radar pantai milik Iran di Goruk dan Pulau Qesem yang keduanya berada di Selat Hormuz. Amerika Serikat menyerang 4 drone Iran yang menargetkan lalu lintas maritim regional. Langkah agresif Amerika Serikat usai menembak jatuh 4 drone Iran memicu eskalasi konflik baru yang mempersulit upaya negosiasi damai kedua belah pihak. Sementara Korps Garda Revolusi Iran mengonfirmasi telah menargetkan penyerangan pangkalan Amerika Serikat dengan rudal di Kuwait dan Bahrain sebagai serangan balasan. Selain itu, mereka juga menembaki 4 kapal tanker yang mencoba menyeberangi Selat Hormuz tanpa izin. Iran mengatakan telah menyerang pangkalan Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain dengan rudal balistik. Namun, militer Amerika Serikat mengatakan 6 rudal berhasil dicegat dan yang ke-7 tidak mencapai targetnya. Amerika Serikat dan Iran telah terlibat dalam negosiasi kesepakatan sementara guna menghentikan perang yang telah berlangsung selama 3 bulan. Namun di tengah bentrokan berkala, kesepakatan masih belum tercapai.
Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Kevin Pakan. Pemirsa, langit malam di kota Tire, Lebanon terlihat percikan api dari rudal yang diduga dikirimkan Iran menuju Israel. Selain rudal yang dikirim dari Iran, narasi yang dilaporkan ada pula proyektil rudal pertahanan Israel. IRGC umumkan bahwa mereka menargetkan pangkalan udara Ramat David dengan rudal balistik sebagai tanggapan atas apa yang mereka sebut sebagai kejahatan meluas yang dilakukan oleh Israel di Lebanon Selatan dan daerah pinggiran selatan Beirut. Sementara itu, Israel juga melaporkan bahwa telah berhasil mencegat rudal Iran semuanya. Di sisi lain, pihak Lebanon mengutarakan bahwa tentara Zionis harus menghentikan serangannya di Lebanon Selatan dan Dahiyeh jika mereka memperluas serangannya di wilayah tersebut atau menanggapi tindakan Iran. Bismillahirrahmanirrahim. رژیم متجاوز صهیونیستی با نقض مکرر آتش بس شرارت‌های خود علیه مردم مظلوم لبنان را با چراغ سبز و حمایت آمریکای جنایتکار و سکوت مجامع بین‌المللی روز به روز افزایش داده و با استفاده از سلاح‌های ممنوعه از جمله بمب‌های فسفوری مرتکب جنایات جنگی می‌گردد. با وجود هشدارهای قبلی جمهوری اسلامی ایران، رژیم کودککش صهیونیستی با عبور از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان ضاحیه بیروت را هدف قرار داده است. قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در ضاحیه بیروت اهدافی را در سرزمین‌های اشغالی مورد هجوم قرار می‌دهیم. ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده‌تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد. Sementara itu, pemirsa, Garda Revolusi Iran merilis rekaman peluncuran rudal yang diduga ditembakkan ke arah Israel. Pemirsa, satu persatu rudal Iran yang diklaim Garda Revolusi Iran atau IRGC diluncurkan. Pihak IRGC mengklaim rudal-rudal ini ditunjukkan menyerang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. IRGC pun menunjukkan pesan di rudal yang bertuliskan atas nama Tuhan, kami sedang memerangi geng kriminal dan orang-orang korup di Pulau Epstein. Kami tidak akan berkompromi dengan keamanan rakyat kami untuk membersihkan dunia dari korupsi dan riba tepat di jalan Yesus dan Musa. Pemirsa, pasukan Zionis Israel kembali membombardir markas besar Hizbullah di Beirut. Israel menyebut serangan tersebut dilakukan sebagai balasan atas tindakan Hizbullah menyerang kawasan Israel. Untuk kesekian kalinya, militer Israel menyerang markas besar Hizbullah di selatan ibu kota Lebanon, Beirut. Tanpa ampun, pasukan Israel menyerang wilayah Beirut yang dikenal sebagai benteng pertahanan Hizbullah. Israel mengklaim serangan yang terjadi pada hari Minggu siang waktu setempat ini dilakukan sebagai serangan balasan atas tindakan Hizbullah yang menyerang wilayah Israel. Belum dilaporkan adanya korban jiwa, namun akibat serangan ini, semua bangunan dan fasilitas di wilayah Beirut nyaris rata dengan tanah. Sementara itu, pemirsa, Angkatan Udara Israel mengklaim telah melancarkan serangan besar-besaran ke sejumlah target milik Hizbullah di Lebanon Selatan.
Pesawat tempur Angkatan Udara Israel menyerang sekitar 150 infrastruktur yang diklaim terkait dengan Hizbullah di Lebanon Selatan. Target yang diserang meliputi gudang senjata, markas operasi, peluncuran roket, serta fasilitas lainnya yang disebut digunakan untuk mendukung aktivitas militer Hizbullah. Namun hingga kini pemirsa belum ada keterangan resmi dari pihak Hizbullah terkait klaim serangan tersebut. Sedikitnya 6 orang tewas akibat serangan udara Israel di As-Sakiyah, Lebanon Selatan. Petugas penyelamat bekerja di tengah bangunan yang hancur dan kendaraan yang hangus terbakar di As-Sakiyah, Lebanon Selatan. Kehancuran ini terjadi akibat serangan udara Israel dan menewaskan 3 warga sipil. Israel membombardir permukiman dengan dalih menghancurkan anggota dan fasilitas Hizbullah. Sementara itu sedikitnya 3 tentara tewas akibat serangan udara Israel yang menghantam sejumlah wilayah di Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Sejumlah rumah juga hancur dan kepulan asap membumbung di Kfar Houna Saj,